Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya di sini Lingga Imanul Haq, NIA 20.37.012 MPA. Nama lapangan Taring. Dan di sini saya bersama partner saya. Oke, nama saya Ibrahim Soleh Mabruri, NIA 20.37.011 MPA. Nama lapangan Boleng. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi IMPK atau Ilmu Medan, Peta dan Kompas. Oke, jadi di sini ada beberapa alat yang basic, maksudnya dasarnya untuk kalian ketahui. Dan itu bersifat wajib ya, sebagai pegiat alam. Oke, silakan Mas Ibrahim. Oke, namun sebelum itu kita juga harus mengetahui definisi IMPK itu sendiri. Untuk IMPK itu sendiri yaitu kepanjangan dari Ilmu Medan, Peta dan Kompas. Nah, definisi lebih jelasnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang peta, medan, dan pengetahuan seputar kompas, atau lebih tepatnya itu navigasi darat, seperti itu. Di ilmu IMPK itu adalah ilmu medan, peta dan kompas, atau biasa juga disebut dengan navigasi darat. Apa itu navigasi darat? Yaitu pengetahuan dan teknik untuk mengetahui keadaan medan yang akan dan sedang dihadapi, mengetahui posisi dan menentukan arah tujuan perjalanan di alam bebas pada medan sesungguhnya atau di peta. Jadi di sini ada alat-alat yang kami gunakan untuk atau kita gunakan nanti untuk melakukan IMPK tersebut ya. Jadi di sini yang pertama itu ada worksheet. Jadi di worksheet itu untuk mencatat kita berkegiatan itu di mana, jenis kegiatan kita itu apa, lokasi, tanggal kegiatan, ada waktu atau pukul berapa kita di lokasi tersebut, terus sampainya di lokasi tersebut itu nanti kapan gitu kan dicatat keterangannya. Terus ada koordinat awal kita berada di mana dan tujuan kita nanti itu di mana. Jarak pada peta, lalu jarak sebenarnya nanti itu kan tergantung pada skala yang ada yang peta kita gunakan. Terus sudut kompas. Jadi di sini bentuknya derajat ya. Waktu tempuh, jam dan menit. Terus ada tanda medan, apa di situ bentuknya, apa punggungan atau ada sedelan dan sebagainya gitu ya, bisa jurang. Terus selain worksheet itu ada juga di sini yang kami gunakan itu ini ya. Ini namanya itu mungkin ada yang tahu atau juga enggak, namanya protaktor. Jadi protaktor itu digunakan untuk menentukan pada saat peta itu. Jadi kayak gini ya, bisa kita langsung contoh dulu lah. Ini kan peta yang kita gunakan. Jadi di sini peta itu skalanya 1/25.000. Untuk di protaktor itu sendiri, jadi ada berbagai macam skala. Jadi ketika 1/25.000 itu kita menggunakan yang skala 1/25.000 juga. Nah, nanti kalau udah di sini misal ada titik koordinat kita, terus nanti kita itu nentuinnya dari garis sumbu X dan sumbu Y. Jadi biar kita tahu nanti buat mengukur jarak sebenarnya juga, itu membantu. Oke, selain protaktor tadi kita ada kompas ya. Untuk jenis kompas yang kita gunakan itu kompas prisma atau kompas bidik. Nah, untuk cara megang kompas yang benar itu di sini ada tali, kita masukin. Udah 2 kali putaran jari kita di sini, terus dibuka ya. Dan ini untuk bidik. Nah, mengapa ini tadi harus dikaitkan di tangan? Karena mencegah ketika kompas tersebut jatuh, misal kayak ini, nih, gitu ya. Jadi jika sudah ini kayak gini, kita tuh bidik. Nah, untuk bidik itu seperti ini ya teman. Nih. Nah, nanti di sana itu di tempat bidik kita tuh akan terlihat angka skalanya berapa. Ketika kita bidik itu akan mendapatkan angka yang dinamakan azimut.
Dan nanti selanjutnya itu setelah mendapatkan azimut, kita akan mencari baik azimut itu ada rumusnya, maksudnya akan dihitung gitu. Nah, itu untuk kompas. Terus sini itu tadi yang kita gunakan ya, tadi peta. Untuk peta sendiri, sini kita menggunakan peta topografi ya. Ini peta poncol. Untuk skalanya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, 1 berbanding 25.000 untuk skalanya. Jadi di peta itu ada legenda gitu. Kayak misal kalian di peta, kalian kan ada di lokasi mana terus mau cari sumber air gitu. Jadi bisa kalian lihat nih di peta ada alirannya, jadi bisa nanti tahu. Terus kayak ini kan masih ada kayak tempat perumahan apa segala macam, rumah ibadah. Itu fungsi legenda itu untuk menggambarkan tempat-tempat yang bisa kita jadikan acuan kita juga. Contoh apa ya, pengisian worksheet perjalanan IMPK. Jenis lokasi kegiatan yaitu di lereng Laut Selatan. Itu pengisiannya itu untuk apa ya, keterangan untuk lokasi kegiatan. Nah, yang pertama itu ada waktu. Nah, pengisian kita waktu untuk waktu Sampai itu di titik. Sampai di titik. Jadi untuk waktu itu ketika sampai di titik tersebut, terus di sini juga ada keterangannya. Keterangannya koordinat awal. Contohnya ya ini ya. Jadi kita sampai di koordinat awal itu 11.15. kemudian ada koordinat awal. Untuk pengisian koordinat ini kita harus mengetahui dulu koordinat pada sebelum kita memulai perjalanan. Nah, untuk tujuan kita harus mengetahui titik di mana kita untuk yang kita tuju. Nah, kemudian ada biring kompas. Apa itu biring kompas? Biring kompas itu jadi apa ya? Penentuan apa? Jadi biring kompas itu kan maksudnya sudut ketika kita sudah di titik kita tersebut. Jadi kita nanti menentukan arah nih. Jadi arahnya tuh di sudut berapa? Misal ini contoh di sini ada contohnya 140 derajat ya. Jadi ketika sudah di sudut 140 derajat, nanti biasanya kita cari nih, oh 140 derajat apa ke sini nih? Misal ke sini, berarti ya udah nanti titik tujuan kita tuh kurang lebih di arah situ. Tuh. Terus di sini ada jarak. Jadi di peta karena ini tadi nanti petanya itu kan ada berbanding skalanya ya. Di sini contohnya itu jaraknya itu 15,7 cm. Dan ketika pada jarak sebenarnya itu menjadi 3.775 meter. Terus ada waktu tempuh. Untuk waktu tempuh sendiri kita akan menggunakan teori Naismith untuk mencari waktu tempuhnya. Ini ada tanda medan. Tanda medan itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukan hormet atau orientasi medan ya. Jadi ketika orientasi medan kita melihat di utara kita itu tanda medannya apa. Kalau di sini contohnya utara ada turunan, di timur ada punggungan, selatan tanjakan, barat itu ada jurang. Nah, jadi contohnya itu kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada protaktor ya. Jadi protaktor itu sendiri digunakan tadi untuk mencari derajat. Dan di sini di protaktor itu sendiri, di sini ada angka-angka ya. Nah, angka-angkanya itu mencari kita membantu kita untuk mencari biring kompas untuk arah tujuan kita. Dan di sini udah ada untuk di protaktor itu ada untuk per skalanya. Jadi tergantung peta yang kalian gunakan nanti, apa 1 berbanding 100.000, 1 berbanding 50.000, 1 berbanding 25.000. Karena angka di sini itu sudah sesuai dengan karpak yang ada di peta tersebut. Lalu untuk tata cara kita memegang kompas,
itu kita harus teliti dan harus hati-hati karena kompas ini itu nyawa kita ketika kita berkegiatan di alam bebas. Tuh. Karena apa? Ketika kompas ini jatuh, jadi kita tidak bisa menggunakan di MPK kita, jadi kita bisa tersesat atau lain sebagainya. Nah, untuk tata cara pemegangan kompas ini itu pertama diputar agar terhindar dari kompas ini jatuh, lalu dimasukin, kemudian dibuka. Nah, dari unsur-unsur peta itu ada yang pertama di sini disebutkan peta rupa bumi digital Indonesia. Ini instansi yang mengeluarkan peta ini. Kemudian ada skala. Nah, skala peta ini 1 berbanding 25.000. Terus lembar. Kemudian ada judul peta. Judul peta ini peta poncol atau daerah peta ini. Peta. Nah, kemudian ada insert peta, petunjuk letak peta, diagram lokasi. Terus ini ada legenda di peta ini seperti ini. Terus sini itu di peta itu ada kotak-kotak gitu ya, itu namanya karpak. Lalu ada garis-garis kayak gini yang menggambarkan bentuk bumi, itu disebut kontur. Jadi di peta itu ada konturnya, itu menggambarkannya bentuknya itu apakah tinggi ataukah rendah gitu. Nah, untuk utara diketahui utara itu ada 3. Yang pertama utara sebenarnya. Nah, utara sebenarnya ini apa maksudnya? Utara ini menuju kepada 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kemudian ada utara grid atau utara pada peta. Kemudian ada utara magnetik atau utara pada kompas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk garis kontur ini, garis-garis ini garis itu dia menunjukkan relief bumi, dan ini enggak putus. Jadi kalau kita urutkan, kita ikuti garis-garis ini, dia akan nyambung menjadi bersatu lagi. Jadi garis ini enggak putus. Nah, untuk pembacaan di kontur ini ya, kita lihat di sini ada bulatan kecil, terus ada titik hitam, di sini tertulis Gunung Mungkrang. Nah, ini adalah puncakan. Kemudian di sini ada angka 2122. Nah, ini adalah titik triangulasinya. Berarti dia berada di ketinggian 2122 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian di antara puncakan, jadi ada namanya sadelan. Sadelan itu berada di antara 2 puncakan. Di sini ada puncakan, di sini ada puncakan. Nah, di tengah-tengahnya ini namanya sadelan. Nah, kemudian untuk kontur itu, meskipun di sini ada yang rapat, ada yang jaraknya lebar, itu dia untuk elevasi ketinggiannya tetap sama, jadi tidak berubah. Nah, kontur yang rapat ini menunjukkan untuk medan sebenarnya itu dia terjal, dan untuk kontur yang renggang yang selisihnya jauh ini menunjukkan itu tempatnya landai atau datar. Tapi sama, untuk elevasi ketinggian tiap kontur itu mau renggang mau rapat itu tidak berubah. Nah, kemudian ada kontur dia yang menjauhi punggungan. Ada kontur yang menjauhi puncakan, itu namanya punggungan. Kemudian ada kontur
yang mendekati puncakan itu lembah, kalau rapat itu jurang. Seperti itu teman-teman. Seratus 210. Seratus 60. Ya, jadi untuk resection sendiri, jadi kita itu pastikan peta itu kita utarakan dulu sesuaikan dengan kompas, lalu disejajarkan dengan garis ini ya. Oke, setelah sejajar, jadi kita tadi kan sudah membidik 2 puncakan. Nah, dan juga kita dapat baik azimut dari puncakan itu berapa. Setelah kita bidik, lalu disinilah fungsi protaktor tersebut gitu. Nah, setelah dibidik tadi nih 210 tadi garisnya nih, berarti ke arah sini. Nanti kita garisin nih, kita garisin pakai menggaris ya. Ini 210 gitu tadi nih kan. Nah, yang satunya tadi nih, yang ini tadi satunya titiknya 140 nih. Yang ngikutin garisnya tuh sebenarnya dari benangnya ini ya, dilurusin dulu, terus kita pasin lurusnya kayak gini nih. Oke, sini. Nah, sudah dapat perpotongan dari kedua titik tersebut nih, udah digaris. Berarti titik kita sekarang itu berada di sini. Itu teman-teman untuk resection. Setelah itu kita ormet tuh buat mastiin bener nggak kita di titik itu. Kalau iya, kita coba lihat lagi ke utara. Oh iya, ini ada puncakan tadi. Di selatan kita ada apa, buat mastiin di barat dan juga timur gitu kan. Mungkin itu saja dari kami, sekilas pembelajaran pengetahuan tentang ilmu IMPK atau ilmu medan peta dan kompas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pengetahuan IMPK ini bermanfaat. Dan saya Ibrahim Soleh Mabruri, NIA 20.37.011 MPA, dan rekan saya Lingga Imanul Haq, NIA 20.37.012 MPA. Kami berdua pamit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat untuk teman-teman yang akan mengikuti Diklatsar. Jangan patah semangat ya. Tetap jaga kesehatan juga di keadaan seperti ini. Salam lestari.